'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaharo, guru sejarah kebudayaan Islam dari MTS Nurul Huda Tembongwa, Kabupaten Tegal. Saya juga salah satu peserta PPG PET 3 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video cooking saya mengambil materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 bab 1, yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran saya. Hari ini kebetulan jadwalnya adalah makan SKI. Hari ini kita akan membahas bab pertama, yaitu penyebaran agama Islam. Namun sebelum itu lanjut, ya, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kelas 9A. Abdul Muhyi hadir. Ida Putri hadir. Ahmad Sabir hadir. Ahmad Saidan hadir. Ali Mastur Musa hadir. Abdul Laila hadir. Amin hadir. Afid hadir. Ainul Nisa hadir. Abdul Saria hadir. Amalia hadir. Reza hadir. Amarul hadir. Muhammad Farhan hadir. Ahmad Lutfi hadir. Sa'adul Maulana hadir. Yatul Istiwa hadir. Kita Rizki hadir. Zara hadir. Anatu Azharo hadir. Eja Aji hadir. Sofia Datul Afida hadir. Abdul Ahmad Zawawi hadir. Zahra Nur Fadila hadir. Semua hadir ya? Alhamdulillah. Setiap muslim adalah apakah dakwah hanya kewajiban para pedagang yang datang dari berbagai negara tadi, misalkan banyak Arab, Jawa, Cina, dan tidak. Kalian pun sekarang sudah menjadi muslim, juga berhak dan berkewajiban bersiar Islam. Nah, ini peta konsepnya. Ada teori, terus ada kondisi masyarakat yang sebelum datangnya Islam, terus ada proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ini, proses masuknya Islam ke Nusantara melalui beberapa jam. Ada berapa ini? 6. Ini atau bagus ya. Pertama, lewat perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, politik. Insya hari ini kita akan membahas ini. Sebelum masuk ke situ, kita terlebih dahulu tahu, ya, harus tahu bagaimana kondisi masyarakat Nusantara atau Indonesia sebelum datangnya Islam ke Nusantara. Apa sih maksud daripada peta penyebaran Islam abad 1 sampai 16? Ada gambar anak, ada tanda tanya.
dan ruang kosong sebagai deskripsi sederhana proses penyebaran Islam di Indonesia. Ada tanda panah, nih ya, tanda panah ke ruang kosong, ini kan ruang kosong ini, ya. Dan tercantum tanda tanya, ini tanda tanya yang mengisyaratkan apakah Islam datang ke Indonesia pada masyarakat yang hampa, belum berbudaya, belum mengenal agama atau kepercayaan, belum ada kekuasaan atau pemerintahan dan lain-lain. Maksudnya, sebelum Islam datang ke Nusantara, apakah orang Indonesia belum mengenal kebudayaan, belum mengenal agama? Kira-kira belum apa tidak? Sudah ada pemerintahan, yaitu bentuk kerajaan. Sudah ada agama atau kepercayaan, yaitu Buddha, Hindu, Arianisme dan kepercayaan. Ya. Terus ada lagi hampa, tidak hampa. Orang sudah berbudaya, punya seni budaya, sudah ada. Bahkan wayang sudah ada sebelum Islam datang. Jadi tanda tanya ini terjawab. Ternyata ya sudah ada kekuasaan, sudah ada kebudayaan, sudah ada agama atau kepercayaan. Artinya tidak hampa, ya, tidak hampa. Hanya saja belum ada agama Islam. Itu sudah terjawab ya. Wawasanku untuk membuka dan memperluas cakrawala kalian tentang penyebaran Islam di Indonesia. Ayo baca materi berikut. Sebelum untuk materi, kalian lihat gambar ini. Ya, ini ada gambar apa? Orang-orang Muslim ya. Kira-kira dari mana ini? Para saudara ini kira-kira dari mana? Dari Arab atau Mekah atau Persia, Gujarat, Cina ya. Ini terus ada lagi nih gambar apa? Wayang. Ya. Sesuai dengan jalur penyebaran Islam di Indonesia, yaitu dengan jalur seni budaya. Jadi ada orang berpasang-pasangan dari berbagai. Ini bentuk berpasangan, ini bentuk perkawinan ya, bahwa adanya Islam menyebar bisa lewat jalur perkawinan. Ini ada para saudagar yang hidup di pesisir pantai. Karena mereka saudagar yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara saat itu dalam waktu atau jangka waktu yang sangat lama. Akhirnya mereka menetap di daerah pesisir. Maksudnya daerah pesisir ini adalah daerah yang dekat pantai, daerah dekat laut. Dengan menetapnya para saudagar ini dalam kurun waktu yang lama, bisa berbulan bahkan bertahun-tahun, akhirnya banyak memikat hati para rakyat pribumi, terutama kaum wanita, bahkan anak atau putri dari penguasa. Ini. Lalu di sini ada rakyat, ada penguasa. Gambarnya raja nih sama rakyat. Maksudnya apa ini? Nah, ini adalah jalur penyebaran Islam lewat politik. Sebab apa? Dengan adanya penguasa atau raja memeluk Islam, otomatis menjadi daya tarik bagi rakyatnya. Nah, ini namanya secara politik. Nah, ini ada kehidupan orang-orang yang sangat agamis, ya, betul-betul dalam kehidupannya ini adalah lillahi ta'ala, ya, maksudnya adalah orang-orang tasawuf atau kata lainnya sufi, orang-orang sufi, ya. Maka jalur ini pun menjadi media jalur penyebaran Islam di Indonesia. Dengan melihat rakyat orang-orang yang cara hidupnya sangat sederhana, menarik, bersahaja ini, maka banyak orang tertarik untuk memeluk Islam. Ini gambaran bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, di antaranya perdagangan yang dibawa oleh para saudagar dari berbagai negara. Contohnya apa tadi? Persia, Arab, Gujarat, dan di Cina. Paham ya? Sebelum lanjut ke materi yang lebih luas, ada yang mau tanya? Nah, kalau belum ada,
pada ke-16 Masehi. Yang nanti akan Ibu lebih jelas insya Allah minggu depan. Ya, misalkan masuk perkiraan abad Islam masuk Indonesia ada abad 11, abad 7, 13 dan 15. Kita bahas lebih lanjutnya nanti. Abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Artinya apa? Ya, tidak seperti tuduhan kaum orientalis. Kaum orientalis itu siapa? Kaum salib dari negara barat ya, bahwa menuduhkan Islam menyebar dengan jalan peperangan. Itu tidak. Yang kalian tahu peperangan yang dilalui oleh para nabi dulu atau para sahabat nabi tidak bermaksud untuk memerangi orang-orang untuk memaksa masuk Islam. Justru perang itu adalah membela agama yang agama Islam diinjak-injak ataupun dirusak oleh agama orang lain. Ya, jadi kita nggak terima kalau agama kita diinjak-injak orang lain. Itu bukan bermaksud untuk memerangi orang harus masuk Islam atau tidak. Ya, jadi secara damai. Nah, kita lanjut. Indonesia akan mengalami 2 musim atau 3 musim ya. Secara umumnya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kalau kita secara IPS-nya yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Karena ini mempengaruhi perjalanan angin yang ada di laut. Karena mereka harus mencari titik aman dalam berlayar di laut para pedagang ini. Ya. Sejak abad ke-7 sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam, serta sebagian dari mereka menjadi perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menjadikan para pedagang itu sambil mensyiarkan agama Islam. Lalu kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Tadi di awal sesuai peta konsep Ibu terangkan bahwa ternyata mereka sudah mengenal kekuasaan, seni budaya dan kepercayaan. Ya. Artinya hidup mereka tidak apa, hanya saja belum memeluk Islam karena belum ada agama Islam. Kita lihat kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya perekonomian, sosial budaya, agama, kepercayaan, sosial dan politik serta berbagai suku. Kita sudah bahas tadi di awal. Kita lanjut. Bisa dibaca yang tulisannya beda? Bisa nggak dibaca? Ya. Apa tulisannya? Masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum agama Islam masuk Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana akan diuraikan berikut. Pertama, lewat jalur perdagangan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 ya, hingga abad ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negara-negara bagian barat, tenggara dan timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Maksudnya apa ini? Saham itu modal, ya. Kapal apalagi, ya. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang sangat strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Islam dikenal oleh bangsa-bangsa. Apa faktornya? Coba dibaca bareng-bareng 3 faktor tersebut. Geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan dari internasional dari Selatan menuju Tiongkok. Kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan barang-barang
sehingga mudahnya Islam berkembang di Indonesia. Ya. Karena apa? Orang Indonesia rakyatnya terkenal ramah tamah, ya, welcome, selalu terbuka, dengan kebudayaan luar pun dia terbuka. Kesuburan tanah menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup lengkap Indonesia. Kamu nanam apa di Indonesia selalu tumbuh, ya. Ketiga, letak strategis, yaitu berada di persimpangan jalan internasional. Yang ibu contohkan, kita itu berada seperti lipatan gunting, ada di tengahnya, ya. Itu Indonesia. Jadi orang mau ke negara lain melalui Indonesia, maka singgahlah di Indonesia. Ini letak yang sangat strategis. Kita lanjut ke materi yang menerangkan tentang kondisi masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau bertanya? Ya, masukkan silakan Taisma. Kerajaan apa yang sudah berdiri di Nusantara? Ya. Karena kita dulu belum berbentuk Republik Indonesia, jadi kita dulu masih berbentuk Nusantara yang terpisah-pisah dengan adanya bentuk kerajaan. Kerajaannya banyak sekali, ya. Ada Majapahit, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Cirebon, dan masih banyak sekali, ya. Goa dan Talo, Karang, ya. Bahkan ada kerajaan yang pertama kali memeluk Islam di Indonesia, yaitu Samudra Pasai, yang dimana batu nisan atau makamnya ini makam raja pertama kali yang memeluk Islam atau kerajaan yang memeluk Islam adalah Malikul As-Saleh. Nah, ini menjadi bukti salah satu bahwa Islam masuk di Indonesia dan menjadi kerajaan pertama kali yang memeluk Islam, yaitu Samudra Pasai. Ya, tadi ada Samudra Pasai, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Goa dan Talo, Banten, Cirebon, dan sebagainya. Sudah paham maksudnya? Itulah. Kalau sekarang tidak ada kerajaan, tapi masih sudah berbentuk Republik Indonesia. Jadi pusat pemerintahannya satu, yaitu Presiden. Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk. Jadi belum kondisi lihat dulu penguasanya, ya. Coba kalian bayangkan kalau di Tenggorowa lurahnya nggak beragama Islam, kira-kira kalian gimana? Oh, kayaknya bagus banget ya, soalnya kita kan orang-orang Islam kan gitu. Nah, mungkin ini pun menjadi daya tarik bagi rakyat, ya. Di beberapa daerah di Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam. Berarti melihat penguasanya, ya. Melihat penguasa. Terlebih dahulu pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Apa konflik internal? Maksudnya internal berarti permasalahan yang ada di dalam kerajaan. Kalau eksternal berarti permasalahan yang ada di luar kerajaan. Biasanya ini adalah perebutan kekuasaan. Sebab siapa yang menjadi raja biasanya dapat warisan, keturunan. Contoh, raja punya anak, nah rajanya sudah pensiun atau mungkin sakit atau mungkin wafat, pasti kekuasaannya ini turun ke putra. Lalu nggak punya putra, ke siapa? Bisa ke adiknya, bisa ke pamannya, bisa ke saudaranya, turun. Bisa nggak bisa, pinter nggak pinter, pasti diturunkan kekuasaannya ini. Beda dengan sistem pemerintahan dengan presiden. Karena apa? Dipilih secara demokrasi. Kalau ini kan monarki, turun ke ya. Maka sering terjadi konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan. Sampai-sampai kadang ada ya. Karena anaknya, putranya raja ada 4, ada 3, lebih dari 1 berebut. Bahkan ada yang berani membunuh kakaknya. Kan ada ceritanya, ya, kakaknya. Karena kalau kakaknya meninggal nanti kekuasaannya akan turun ke saya. Contohnya itu anak kata adiknya. Nah inilah yang namanya konflik.
biasanya dibantu oleh kerajaan yang sudah memeluk Islam. Nah, setelah dibantu sehingga menjadi tenang dan menang, akhirnya kerajaan yang dibantu ini masuk Islam. Secara otomatis rakyatnya juga ikut masuk Islam. Begitu ya. Ini jalur kok. Ada lagi? Ya Mbak Arin? Jalur tasawuf adalah ajaran, cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya itu dengan Allah ya. Orang yang ahli di bidang tasawuf adalah disebut sufi. Melalui beberapa jalur, yaitu ada pertama apa? Jalur perdagangan, terus jalur perkawinan, jalur pendidikan, jalur seni budaya, jalur tasawuf, jalur politik. Saatnya tugas kalian dikerjakan, yaitu nanti kasih waktu 10 menit dikumpulkan hasilnya. Kelompok apa ini? Kelompok melati. Kelompok apa? Gimana ya? Silakan dikumpulkan doa maju oleh kakinya semuanya. Hasilnya dikumpulkan di depan. Bawa ke depan hasil diskusinya. Kelompok melati, kelompok kulit kucing, kelompok flamboyan, kelompok kulit, kelompok refleksia. Ada 5 kelompok ya. Ya. Ibu meminta salah satu kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan dari kelompok refleksia yang mewakili untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurdiana. Saya mewakili dari kelompok Aflesia. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan masuknya Islam ke Indonesia melalui 6 jalur. 1. Melalui jalur perdagangan. Pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. 1. Letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan 2. Jurusan Timur Tengah Tiongkok. 2. Kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. 3. Penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. 2. Melalui jalur perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para
para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. 3. Melalui jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfuz, model tersebut dinamakan dengan halaqah. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. 4. Melalui jalur seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Susunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Yang ke-5, melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Yang ke-6, melalui jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri tepuk wabarakatuh. tangan. Intinya penyebaran Islam di Indonesia melalui 6 Jalur. jalur apa saja? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, politik. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan cukup sekian.